Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Tribuners dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah, kita bisa kembali bertemu dalam kajian terkait lanjutan tentang bagaimana cara kita bersuci setelah melakukan hadas besar. Di sini perlu kita ketahui bahwa di saat kita sedang melakukan hadas besar atau perempuan yang haidhah, itu ada hal-hal yang boleh dilakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apa saja yang boleh dilakukan bagi wanita yang masa haid atau orang yang dalam keadaan hadas besar? Itu ada 3. Yang pertama, orang yang sedang hadas besar, dia boleh melakukan zikir kepada Allah. Sebab zikir itu diajarkan oleh Rasulullah kapanpun dan dimanapun saatnya. Apalagi untuk perempuan-perempuan yang haid, untuk menghindarkan dirinya dari gangguan-gangguan jin dan setan, maka diperbolehkan sekali untuk memperbanyak zikir kepada Allah dan doa-doa. Apapun itu, doa yang ada dalam Al-Quran boleh, tapi niatnya untuk berzikir dan berdoa. Tetapi kalau untuk menyentuh Al-Quran, itu hukumnya haram. Semua ulama sepakat bahwa wanita yang haid ketika menyentuh Al-Quran, walaupun itu hanya 1 lembar, itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang mengalami hadas besar adalah bersilaturahim dan berjabat tangan. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau pun pernah mengatakan, aku ketika dalam keadaan junub, aku duduk-duduk di luar dan berbincang dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Artinya, ketika kita sedang dalam keadaan hadas besar, tidak ada larangan bagi kita untuk menjalin silaturahim, berjabat tangan kepada orang yang lainnya pun. Yang ketiga, apa yang boleh dilakukan bagi orang yang mengalami hadas besar? Yaitu mengakhiri mandi wajib dari ketentuan awal. Maksudnya seperti apa? Nah, misal ketika perempuan yang baru selesai haid, seharusnya dia langsung melakukan mandi wajib. Akan tetapi, misalkan waktu zuhur jam 12, dia bersih dari haidnya itu jam 11. Dia beranggapan, nantilah 15 menit ketika mau azan zuhur, saya baru mandi. Itu boleh. Karena Rasulullah sendiri pun ketika mengalami junub, seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, apakah engkau pernah melihat Rasulullah mandi ketika junub?" Aisyah menjawab, Rasulullah terkadang mandi di awal malam, terkadang Rasulullah mandi di akhir malam. Artinya mandi junub untuk di akhir waktu itu dibolehkan bagi orang-orang yang hadas besar. Nah, kemudian apa saja yang tidak dibolehkan bagi orang yang mengalami hadas besar? Pertama, sudah pasti orang yang hadas besar tidak boleh sholat. Karena sholat adalah perbuatan orang mau menuju mustawa kepada Allah, dan itu ia harus memiliki kesucian baik diri, hati, dan pakaian. Maka orang yang hadas besar tidak ada kewajiban untuk sholat, bahkan haram hukumnya. Yang kedua, orang yang hadas besar pun, apalagi perempuan yang haid, itu tidak boleh yang namanya melakukan puasa. Selanjutnya, tidak boleh melakukan tawaf. Ketika musim umroh ataupun haji, dia haid, maka dia tidak boleh ikut tawaf kepada sama seperti halnya jamaah-jamaah yang lainnya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, orang yang sedang dalam keadaan hadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran dan tidak juga boleh membawa Al-Quran. Inilah yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan bagi orang-orang yang ketika mengalami hadas besar. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menerima dengan baik ini semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.